Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem penjaminan mutu internal atau SPM. Apa itu sistem penjaminan mutu internal atau SPM? SPM ini adalah tolak ukur menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara internal atau kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi internally driven untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan. Hal ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh perguruan tinggi. Tantangan pengelolaan perguruan tinggi pun menjadi semakin berat. Perkembangan teknologi dan persaingan yang ketat dengan perguruan tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri, jadi tugas pengelolaan perguruan tinggi. Akreditasi perguruan tinggi dan program studi menjadi proses penilaian komprehensif yang menentukan kelayakan dan kesesuaian dengan standar mutu dari ITT. Akreditasi ini dilakukan oleh lembaga atau badan agar budaya mutu yang diharapkan itu bisa berjalan dengan baik. Pihak internal juga harus melakukan proses penjaminan sistem mutu internal atau SPM. Kepemilikan SPM ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Bab 3 Penjaminan Mutu, khususnya pada pasal 52 dan 53 ayat 4, disampaikan dalam undang-undang bahwa sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Memiliki SPM ini berarti perguruan tinggi memiliki standar internal yang memastikan kinerja perguruan tinggi berjalan sesuai dengan standar. Standar minimal SPMI perguruan tinggi. Terdapat 8 standar minimal yang diatur dalam SPMI, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar kompetensi lulusan. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Standar nasional pendidikan tinggi merupakan satuan standar yang mengikuti standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam pengurusan capaian pembelajaran. Kemudian, standar isi. Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi terdiri dari standar kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar muatan kurikulum, standar beban SKS efektif, standar kalender akademik, dan standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister terapan, doktor, dan doktor terapan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu standar proses. Standar proses pembelajaran mencakup keseluruhan tolak ukur pencapaian minimal pada suatu siklus penjaminan mutu tentang seluruh proses kegiatan dan setiap program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi serta pengembangannya secara berkelanjutan. Standar proses terdiri dari standar perencanaan proses pembelajaran, standar pelaksanaan proses pembelajaran, standar penilaian hasil proses pembelajaran, dan standar pengawasan proses pembelajaran. Kemudian standar penilaian. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian mencakup
prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Kemudian yaitu standar dosen dan tenaga kependidikan. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan. Untuk memenuhi standar dosen, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu seperti jumlah dosen, latar belakang pendidikan dosen, kualifikasi dosen, hingga aturan hak dan kewajiban dosen. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana. Kemudian manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Prasarana pembelajaran memiliki minimal antara lain yaitu lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium atau studio atau bengkel kerja, unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, dan jaringan komunikasi. Sarana minimal untuk mencapai capaian pembelajaran antara lain perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan keselamatan dan keamanan. Kemudian yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan meliputi standar kurikulum, standar proses pembelajaran, standar pembimbingan, dan standar suasana akademik. Selanjutnya yaitu standar pembiayaan. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, dan sedangkan biaya operasional adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Standar pembiayaan meliputi standar perencanaan pembiayaan dan standar pengalokasian pembiayaan. SPMI Digital ringankan tugas penjaminan mutu internal. Untuk mendapat nilai ketercapaian masing-masing standar, perguruan tinggi harus mempersiapkan kelengkapan dokumen yang terkait dengan standar tersebut. Tak ayal, banyak sekali dokumen yang harus dipersiapkan. Peran teknologi digital dapat membantu perguruan tinggi dalam organisasi dokumentasi. Dengan menggunakan teknologi digital, perguruan tinggi dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan lebih mudah dan terorganisir. Sistem digital meringankan tugas pengelolaan kampus mengurusi administrasi dan berkas-berkas SPMI, sehingga pengelola kampus bisa berfokus pada strategi peningkatan nilai SPMI kampus, tanpa terbebani proses administrasi yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Dari data SPMI digital juga bisa digunakan untuk mengambil kebijakan secara lebih cepat. Sekian penjelasan dari
Apabila terdapat banyak salah kata dan kurangnya materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat.